Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Profesor Julamri PhD dan Guru Pamong Ibu Roito Juliani Harahap. Perkenalkan, nama saya Ridwan Harun Hasibuan. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2 angkatan 1 tahun 2022. Saya mengajar di SD Negeri 200501. Berikut saya sajikan video PPL 1 aksi 1. Mohon kritik saran dari Bapak dosen dan Guru Pamong. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, sama-sama bersehat. Yes, Allahu Akbar. Bapak mau melihat atau mengabsen atau mengecek kehadiran kita. Adel, Ahmad Kendri, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Siapa tadi yang datang paling cepat? Silakan pimpin doa. Mudah-mudahan untuk meningkatkan sikap nasionalisme kita akan mendengarkan salah satu lagu nasional. Jadi kita nyanyikan semua ya. Kita nyanyikan semua. Semuanya bersiap. Bersiap. Tepuk semangat. Asik asik yes, asik asik yes, asik asik no. Silakan kembali ke tempat duduk. Namanya abang dan kakak semua udah mulai semangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita abang dan kakak itu mengetahui gangguan apa saja yang berada pada organ peredaran darah manusia. Gangguan apa yang terjadi pada organ peredaran darah manusia. Bapak mau tanya, semalam kita belajar apa? Ya, sistem peredaran sistem peredaran darah manusia itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama sistem peredaran apa? Darah besar. Kemudian? Iya, alhamdulillah abang dan kakak masih ingat. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan. Semalam kita sudah pelajari tentang sistem peredaran. Nah, sekarang gangguannya apa saja yang terjadi dalam peredaran, gangguannya pada organ darah kita. Kira-kira dari gambar ini, Bapak tanya, apa yang terjadi pada si Lina? Apa? Tengok dulu mukanya, bagaimana dengan raut wajahnya? Hah? Lemas, apa lagi? Sakit, apa lagi? Hah? Pusing, apa lagi? Sedih. Nah, itulah gejala-gejala yang terjadi pada gangguan organ peredaran darah manusia. Kita perhatikan berikut ini. Ya. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia.
Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mmHg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mmHg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mmHg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mmHg untuk tekanan diastolik. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia, sel-sel darah yang belum matang berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah
atau kolesterol. Berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan normal. Dan berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit, sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala yang sering dijumpai pada penderita stroke antara lain tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Beberapa penyebab penyakit stroke antara lain gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, dan pengaruh obat-obatan pengencer darah. Itu dia adalah gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, dari gangguan organ peredaran darah ini, kita atau abang dan kakak akan membuat pantun. Ya, membuat pantun. Sebenarnya pantun itu sudah kita pelajari di minggu yang lewat. Pantun itu adalah merupakan karya seni, ya, yang dapat menghibur sekaligus menegur. Inilah ciri-ciri pantun. Terdiri dari 4 baris, bersajak AB-AB, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku. Isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Nah, contohnya, di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Badanku ini sehat selalu karena rajin berolahraga. Sekarang tugas kita yaitu kita akan membuat pantun dan juga akan membuat peta konsep. Nah, di sini Bapak tentukan kelompoknya ya. Bapak tentukan kelompoknya. Kelompok Kak Serli itu Kak Serli, Sophie, Adel, Andisa, Ujia, dan Rosa itu kelompok 1. Nah, untuk mengerjakan ini kita kasih kesepakatan ya, itu Bapak kasih waktunya 15 menit sampai 20 menit ya. Silakan Bapak bagi dan juga bahan ajarnya. Silakan dikerjakan, silakan berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Ayo, Evan. Ayo. Oke, beri tepuk tangan untuk kawan kita. Oke, kelompok 1. Oke. Udah paham tentang cara membuat pantun dan gangguan organ peredaran darah? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, silakan dijawab ini soal evaluasi. Ada Bapak kasih soal, silakan dijawab. Oke, silakan dikumpul. Hari ini kita sudah belajar tentang gangguan, ya. Dapat kita simpulkan. Kemudian ciri-ciri pantun itu ada terdiri 4 baris. Kemudian baca materi yang akan kita pelajari